semuanya pasti dalam keadaan semangat dan udah gak sabar nungguin ibadah online hari ini tanggal 26 Juli 2020. Hari ini ada Kak Lady dan Kak Erna. Dan gak lain gak bukan? Nani. Ya, jadi sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran, kita lipat tangan. Tema kita hari ini apa sih, Kak? Tema kita hari ini adalah Menara Babel. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih menara itu apa? Coba kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, nah kakak mau cerita sedikit nih tentang Menara Babel. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, pasti kalian sudah pernah lihat yang namanya menara atau membayangkan bagaimana bentuknya menara itu ya? Pasti dia berupa gedung yang tinggi sekali. Kakak mau tanya, kalau di Indonesia ini ada nggak sih gedung yang paling tinggi? Banyak kan di Jakarta, tinggi-tinggi banget kan? Betul sekali. Yang paling tinggi apa sih? Yang kakak tahu? Gedung apa ya? Monas. Itu Tugu Kak, bukan di monumen itu Kak, bukan menara dia. Kalau menara itu dia seperti bangunan ya adik-adik, dia bertingkat-tingkat. Nah, kalau di dunia pasti ada yang tahu nih, pernah dengar nggak namanya Burj Khalifa? Dia ada di Dubai. Aku tahu yang itu Kak. Nah, itu kan famous banget ya Kak. Nah, Menara Babel adik-adik lebih tinggi dari semua menara itu. Bahkan dikatakan menaranya hampir mencapai langit. Wah, tinggi banget berarti Kak. Bisa bayangkan ya kalau sekarang menaranya itu ada, wah luar biasa, pasti orang-orang pengen ke sana buat melihat. Jadi ceritanya menara ini dibuat di zaman sesudah banjir bandang ketika zamannya Nabi Nuh adik-adik. Oh, cerita yang minggu lalu ya Kak? Betul, masih berhubungan. Dibangun oleh seseorang yang bernama Nimrod. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Karena keangkuhan dan kesombongan, menara yang sangat tinggi itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang terjadi? Nanti ya adik-adik menyampaikan ceritanya lebih lengkap lagi. Betul. Jadi tungguin dari awal sampai akhir ibadah kita ya. Pastinya, dan jangan kemana-mana ya adik-adik. Kita mau ucap syukur dulu buat Tuhan karena tiada berkesudahan kasih Tuhan sampai saat ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Yuk, bantu berdiri. Semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihatkan
kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau mulai ibadah online kami, sekolah minggu GKP Pertanias, Tuhan kami bercampur tangan Bapa dari awal hingga akhirnya, biar setiap firman Bapa dapat kami dengar dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa, biar kami layak Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Seperti tema kita hari ini tentang Menara Babel, sebenarnya setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tuhan terus menjaga kita. Adik-adik, kita akan mendaki, kita akan turun, melintasi padang gurun dengan Yesus beserta kita. Kita nyanyikan, sudah kita di gunung yang tinggi. Dan terus semangat. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang gelap. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung dalam sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Belum sampai kan? Gimana kira-kira lagi ya? Oke. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang yang terbentuk terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung kamu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Adik-adik yang manis, yuk semuanya ambil sikap yang penuh hikmat karena kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's Creative Corner Time! Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video kreatifnya. Good job guys. Nah sekarang kita mau lihat dulu nih yang sudah mengirimkan videonya. Ini dia.
Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tadi kita sudah lihat nih videonya nih Kak. Tapi kita mau kasih nilai dulu. Seperti biasa, kita pakai dulu musik. Good job! Bagus banget videonya. Jadi kakak masih tunggu nih buat adik-adik semua yang belum pernah nih, terutama nih mengirimkan video kreativitasnya. Masih kakak-kakak tunggu kirim ke WhatsApp-nya Bang Dani. Bang Dani tentunya. Oke adik-adik, kami tunggu ya. Adik-adik yang udah penasaran banget dari tadi mau dengerin cerita tentang Menara Babel di firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
dalam firman Tuhan. Kalian duduk yang manis, kalian persiapkan Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Makasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga berikanlah keluarga, dan juga lindungilah keluarga mereka ya Tuhan. Dan juga berkati kakak sekolah minggu kami yang akan membawakan firman Tuhan. Amin. Adik-adik silakan dibuka Alkitabnya. Bacaan untuk minggu ini terambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kakak bacain ya adik-adik. Dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikian firman Tuhan. Adik-adik terkasih, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Menara Babel. Nah, di sini kakak mau cerita nih tentang Menara Babel. Jadi, pada waktu itu, umat manusia menggunakan bahasa dan logat yang sama. Dan akhirnya, mereka semua membuat keputusan, mereka akan mendirikan sebuah kota dan dengan sebuah menara yang tingginya menjulang sampai ke langit. Akhirnya adik-adik, mereka semua bekerja keras untuk membangun menara itu yang tingginya sampai ke langit. Tentunya adik-adik tahu gak sih, kesatuan itu sangat bagus loh. Tetapi jika kesatuan itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengacaukannya. Dan di mana penduduk bumi pada waktu itu dengan satu bahasa dan satu logatnya dan dengan satu tujuan, dengan kota dan menara yang tingginya sampai ke langit, akhirnya bahasa manusia itu tidak bisa dimengerti, sehingga proses pembangunan Menara Babel menjadi terganggu. Dan akhirnya rencana daripada manusia pada waktu itu untuk membangun Menara Babel menjadi gagal loh adik-adik. Kenapa ya kak, kok bisa gagal? Karena nih adik-adik, itu tidak dipandang baik oleh Tuhan. Jadi adik-adik yang harus kita mengerti di dalam mengikut Tuhan adalah kesatuan untuk melakukan suatu pekerjaan itu bagus. Dan ketika suatu kesatuan tidak memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengacaukannya. Jadi adik-adik yang harus kita mengerti oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Menara Babel juga berbicara tentang kesombongan. Kenapa? Karena di mana anak manusia pada waktu itu sengaja ingin mendirikan Menara Babel. Karena mereka ingin dikenang oleh anak cucu mereka nantinya bahwa mereka bisa membangun menara yang tingginya menjulang sampai ke langit. Dan di sini juga ada dosa loh adik-adik, yaitu dosa yang bernama kesombongan, dan Tuhan tidak mau akan hal itu. Begitu juga saat kita menjalani kehidupan sekarang. Jangan sampai kita memiliki karakter yang bernama tinggi hati. Firman Tuhan berkata, orang sombong hatinya mendahului daripada kejatuhannya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki karakter yang rendah hati.
Adik-adik, berbicara tentang Menara Babel adalah di mana manusia pada waktu itu sangat jelas melawan Allah. Karena kesombongannya itu, mereka ingin dipuji oleh keturunannya agar mereka bisa memberikan kenang-kenangan, yaitu bangunan yang tingginya menjulang sampai ke langit. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu loh adik-adik. Adik-adik tahu gak sih, di dalam mengikut Tuhan, kita tidak boleh ada yang namanya sifat pemberontakan kepada Allah. Tetapi, biarlah adik-adik semua di dalam menjalani kehidupan ini, adik-adik senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh sama sekali ada pemberontakan dalam pikiran maupun tindakan adik-adik untuk melawan Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik yang terkasih, poin-poinnya untuk firman Tuhan pada minggu ini itu ada 3. Yang pertama, kita diingatkan kembali supaya kita menjaga kesatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memiliki pikiran untuk memberontak kepada Tuhan. Tetapi, biarlah hidup kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Injil Lukas 14 ayat 11. Isinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan pada minggu ini, pada adik-adik semua yang berbicara tentang Menara Babel, boleh memberkati adik-adik dimanapun adik-adik semua berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan makasih, firman yang hamba-Mu sampaikan ini telah selesai. Ya Tuhan, kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan dapat berguna untuk kehidupan adik-adik kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami dan keluarganya di rumah ya Tuhan. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan. Lindungilah mereka semua ya Tuhan. Dan juga jauhkanlah mereka semua dari sakit penyakit, dari mara bahaya ya Tuhan. Amin. Bagaimana adik-adik? Udah pada tahu dong cerita tentang Menara Babel. Intinya kita harus tetap mengandalkan Tuhan dimanapun, kapanpun dalam setiap kegiatan kita. Ya, betul sekali Kak. Dan satu lagi kakak mau nambahkan, adik-adik tidak boleh bersikap sombong, karena sombong itu dosa. Jadi tidak boleh adik-adik bersifat sombong. Nah, kita sekarang mau lihat video ayat hafalan yang minggu lalu. Cek di saat Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayatnya ke-23. Isinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah yang hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat hafalan diambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bye-bye. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Luar biasa kalian.
Nah, buat yang belum, buruan kirim ke WhatsApp yang ada nih atau ke WhatsApp kita ya. Ditunggu. Adik-adikku, kita akan menyaksikan Warta Sekolah Minggu. Jangan lupa diperhatikan, diingat, dan dicatat. Ini dia. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku, karena Tuhan Yesus yang selalu setia menemani hidup kita. Adik-adik, ada satu sobat yang setia. Waktu kita sendirian, kita susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yuk! Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa sih? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tolong saya lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Katakan. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa sih? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan limpahan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami sudah selesai Tuhan untuk ibadah online sekolah minggu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara ini Bapak, Kau yang pulihkan, karena kami rindu Tuhan Yesus untuk bisa beribadah di rumah-Mu, berkumpul bersama-sama anak-anak sekolah di PKPR Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau yang ampuni segala dosa-dosa kami, sengaja atau terus kami lakukan, biar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah doa yang belum sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah online kita hari ini. Dan sekali lagi pesan kakak buat adik-adik sekolah minggu, jangan jemu-jemu ya. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online kita di minggu-minggu berikutnya. Tentunya dengan firman Tuhan dan juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang seru-seru juga. Kalau gitu Kak Lady, Kak Erna, Nani, sign out. Happy Sunday. God bless you all.